Monggo silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin abdillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Rumah Cinta Al-Quran yang uh, bisa hadir ataupun yang belum bisa hadir, yang saya hormati seluruh peserta Ruang Cinta Al-Quran. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa thalabul ilmi, kita ngaji bareng, kita sama-sama belajar tentang tajwid untuk bisa memantapkan kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat atas berkat rahmanya sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersilaturahmi, kita bisa sama-sama belajar ilmu agama Islam. Oke, langsung saja di pertemuan kali ini pada pembahasan hukum bacaan mim. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang paham. Kita sama-sama belajar. Di sini sisinya saling sharing saja. Di sini tidak ada yang pinter. Kita sama-sama belajar. Hukum bacaan mim. Hukum bacaan mim termasuk dalam huruf yang harus diucapkan dengan lunak. Huruf mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, hukum bacaannya ada 3. Yang pertama ada idgham mutamasilain. Yang kedua ada ikhfa syafawi. Dan yang ketiga ada izhar syafawi. Nah, kemudian kita coba mempelajari satu persatu dari masing-masing bagian ataupun 3 bagian dari hukum bacaan mim. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam materi idgham mutamasilain. Nah, idgham mutamasilain ini bisa juga disebut sebagai idgham shaghir. Nah, idgham shaghir atau idgham mutamasilain terjadi apabila terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim yang dibaca dengan dengung yang sempurna. Maka itu dihukumi sebagai idgham mutamasilain. Nah, idgham mutamasilain ini juga bisa disebut sebagai idgham mimi. Jadi idgham mutamasilain mempunyai 3 nama. Ada idgham mutamasilain, ada idgham shaghir, dan juga bisa disebut sebagai idgham mimi. Oke, monggo Pak. Ngapunten singkat. Oke, saya lanjutkan. Untuk membantu ngapunten. Nah, untuk membantu pemahaman sahabat-sahabati semuanya, di sini ada contoh walakum ma kasabatum. Nah, ini kalau kita bedah untuk hurufnya di sini ada waw fathah, lam fathah, kaf dhamma, mim sukun. Kemudian diikuti dengan tanda sidda ataupun tasydid, lalu diikuti dengan huruf mim lagi,
terus tanda fathah panjang atau matobi'i ya, atau alif ini, dan juga kaf fathah, sa fathah, ba sukun, ta doma, mim sukun. Jadi dibacanya walakum ma kasabatum. Nah, untuk bacaan idgham mimi atau idgham mutamasilain atau idgham shagir itu terletak di walakum. Nah, ada huruf mim sukun bertemu dengan tasdid dan diikuti dengan huruf mim. Maka ini bisa disebut sebagai hukum bacaan idgham mutamasilain atau idgham shagir, dan bisa disebut juga sebagai idgham mimi. Kemudian ada lagi fatusibakum minhum. Nah, di sini juga sama, ada nun sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian ada contoh lagi, wahum mu'ridun. Sama. Ada contoh lagi, walahum makanu. Nah, jadi itu adalah contoh dari bacaan idgham mutamasilain atau idgham mimi. Jadi mungkin bisa saya ulang. Untuk idgham mutamasilan ini, apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya bisa disebut sebagai idgham mutamasilain ataupun idgham mimi, dan juga bisa disebut sebagai idgham shagir. Untuk bacaannya bisa didengungkan seperti yang sudah dicontohkan di atas. Ada contoh wahum mu'ridun. Nah, mungkin itu untuk idgham mutamasilain. Nah, mungkin dari sini sebelum lanjut ke poin yang kedua, mungkin ada pertanyaan seputar idgham mutamasilain, dipersilahkan. Namun jika tidak ada, maka akan bisa dilanjutkan. Ya, jadi sebutan idgham mimi atau idgham mutamasilan itu banyak ya, diantaranya ada idgham shagir, idgham mimi, mutamasilan atau idgham misli. Oke, ada tambahan dari Mas Wahyu juga. Jadi idgham mutamasilan juga bisa disebut dengan idgham misli. Jadi teman-teman jangan eh, apa namanya? Jangan merasa bingung ya kalau ada orang yang mengatakan di ada bacaan wahum mu'ridun. Nah, ada satu orang mengatakan idgham shagir, satu orang mengatakan idgham mutamasilain, dan satu lagi mengatakan idgham misli. Tiga-tiganya sama, cuman penyebutannya saja yang berbeda. Mungkin seperti itu Mas Wahyu nih. Iya, Mas. Oke, mungkin ada pertanyaan sahabat-sahabati. Jika tidak ada, akan dilanjutkan di eh, poin yang kedua. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam poin di bagian ikhfa syafawi. Nah, di sini ada ikhfa syafawi. Nah, hukum bacaan ikhfa syafawi ini terjadi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ini sering kali kita jumpai ya, sahabat-sahabat semuanya. Huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dihukumi sebagai
hukum bacaan ikhfa syafawi yang berharokat. Nah, yang berharokat, jadi setelah huruf ba itu jika huruf ba itu berharokat, maka bisa disebut sebagai hukum bacaan ikhfa syafawi. Nah, bacaan ini harus diberi dengan gunnah selama 2 atau 3 harokat. Nah, di sini ada contoh. Inna rabbahum bidzambihim. Nah, di sini ada dua ada dua ba di sini. Yang pertama inna rabbahum bidzambihim. Nah, kita bedah. Di sini inna rabbahum. Untuk tulisannya di sini ada hamzah, kasroh, nun tasjid, terus ada fathah, inna rabbahum. Nah, rabbahum ini ada ro, terus ba di tasjid, kemudian fathah, lalu ada hak doma, mim sukun, lalu diikuti dengan ba kasroh. Inna rabbahum bi. Nah, inna rabbahum bi ini ada mim sukun bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Nah, di sini ada bacaan lagi bidzam bihim. Nah, bidzam bihim ini ba kasroh, dal fathah, nun sukun sama ba diikuti dengan kasroh. Nah, ini beda lagi nanti untuk penyebutannya. Ini beda materi nih. Maka untuk ikhfa syafawi ini berada di bacaan inna rabbahum bi. Nah, itu termasuk bacaan ikhfa syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba diikuti dengan harokat. Ada contoh lagi. Hum bisahirah. Hum bis hum bisahirah. Sama mim sukun bertemu dengan ba diikuti dengan tanda harokat yaitu kasroh. Kemudian ada contoh lagi. Alaikum biwakil. Alaikum biwakil. Nah, sama nggih. Ada mim sukun alaikum bertemu dengan ba diikuti dengan harokat. Dan contoh yang terakhir ada bayatum bih. Bayatum bih. Nah, di sini sama bayatum tak doma mim sukun bertemu dengan huruf ba diikuti dengan harokat yaitu kasroh. Bayatum bih. Nah, mungkin itu ada dua yang sudah kita bahas. Yang pertama ada idgham mutamatsilain, yang kedua ada ikhfa syafawi. Nah, dari sini mungkin ada yang bingung dari penjelasan saya karena saya juga masih belajar. Mungkin ada pertanyaan, sahabat-sahabati, monggo dipersilahkan. Atau dari Mas Wahyu ada tambahan, monggo. Monggo, Mungkin sahabat-sahabati. belum ada ya, Ustaz Doni. Oh, belum ada nggih. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan sebelum nanti kita ada sesi sharing bareng tanya jawab di poin yang ketiga
Tadi kita sudah membahas di poin pertama ada idgham mutamatsilain, yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang ketiga ini ada idhar syafawi. Oke, kita bahas nih idhar syafawi. Nah, idhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Nah, di sini ada pengecualian. Saya ulangi. Idhar syafawi terjadi apabila mim sukun, mohon maaf nih, huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Bacaannya harus jelas tanpa dengung, lebih-lebih bertemu dengan huruf fa ataupun wawu. Nah, ngoten nggih. Nah, untuk hukum bacaan idhar syafawi ini hurufnya ada ta, mungkin teman-teman juga bisa catat, ada ta, jim, ha, kho, da, za, ro, za, sin, shin, so, bo, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, hamzah, lam alif. Oh, mohon maaf, lam alif sama hamzah. Jadi ada 26 G, Mas Wahyu. Kalau salah dan juga sahabat-sahabati mohon dikoreksi nih. Jadi itu untuk apa namanya, huruf dari bacaan idhar syafawi. Untuk contoh bacaannya, saya yakin ada banyak sekali di Al-Qur'an nih. Nah, di Al-Qur'an sangat ada banyak. Di sini saya bisa contohkan, di sini ada bacaan innahum unasun, Mas. Innahum unas. Nah, di sini ada innahum. Nah, kita patokannya di mim sukun bertemu dengan hamzah. Nah, ini bisa dihukumi sebagai bacaan idhar syafawi karena jelas innahum unas. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ada kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Nah, di sini kita berpacu pada mim sukun kuntum. Nah, mim sukun bertemu dengan ta fathah, ain sukun. Kuntum ta'lamun. Nah, ini sudah jelas. Ketika bacaannya jelas, tidak didengungkan, maka hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Ada contoh lagi. Aqrartum summa. Nah, juga jelas nih. Mim sukun bertemu dengan sa. Nah, sa ini juga merupakan huruf dari idhar syafawi. Aqrartum summa. Nah, jadi bukan aqrartum summa. Jadi bukan seperti itu, tapi jelas. Tidak disamarkan, tidak didengungkan, dan juga tidak diberi gunnah. Aqrartum summa. Nah, beda dengan lafaz summa. Summa ini didengungkan.
Nah, kalau yang ini aqarartum, mim dengan sukun bertemu dengan sa itu tidak didengungkan karena hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Ada contoh lagi yang terakhir. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Nah, di sini juga ada hum fiha. Di atas juga ditekankan lebih-lebih bertemu dengan huruf fa dan waw juga tidak didengungkan karena ini sudah merupakan hukum bacaan idhar syafawi. Hak doma mim sukun bertemu dengan fa terus ada kasro isbaiyah. Hum fiha hum fiha khalidun. Jadi hukum bacanya jelas. Izhar syafawi, hukum bacaannya jelas, tidak didengungkan dan tidak disamarkan. Nah, mungkin itu materi kita pada kesempatan malam hari ini, sahabat-sahabati semuanya. Untuk selebihnya, jika ada sesi tanya jawab, mungkin bisa dipandu oleh Mbak Nini dan juga Mas Wahyu. Atau Mas Wahyu juga ingin sedikit menambahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Zamroni. Wah, materinya singkat, padat, dan lugas ya. Dari teman-teman mungkin ada yang pengen tanya, silakan. Mumpung materinya singkat, padat, dan lugas ini. Biasanya kalau seperti itu mungkin ada yang kadang kita tertinggal ya, belum tahu apa gitu yang mau ditanyakan. Saking bingungnya apa yang ingin ditanyakan. Tapi saya yakin untuk sahabat-sahabat itu semuanya sudah banyak yang tahu Mbak Nini. Karena Iya, pembacaan meme juga tergolong sangat mudah untuk sahabat-sahabat. iya, sangat mudah dipahami, sangat mudah untuk dipraktekkan juga ya. Kalau dibanding dengan hukum bacaan mat kemarin yang lumayan rumit dan lumayan butuh ketelitian dalam membacanya. Kalau ini insya Allah tidak sulit ya. Kita hanya membaca paling lama 2 harokat aja ya. Yang lainnya dibaca jelas. Seperti itu. Lalu kalau istilah syafawi itu memang punyanya mim sukun saja atau ada hukum bacaan lain yang memakai istilah syafawi, Mas Zamroni? Mungkin dari Mas Wahyu bisa membantu menjelaskan. Ya, sepertinya masih terkendala sinyal ini. Ya, mungkin sambil kita meresapi lagi, mengingat-ingat lagi ya, mungkin dari yang sudah pernah dipelajari oleh sahabat-sahabat semuanya tentang ahkamul mim ini, itu mim sukun. Kita bisa sambil praktek untuk mencari bacaan-bacaan yang mengandung ini ya, ikhwa syafawi, ilmimi, dan juga izhar syafawi. Di juz 1 atau juz 30 ya, Mas Rizky, Mas Zamroni. Juz 1 mau Mbak Nini? Juz 1, oke. Banyak. Apakah semuanya sudah siap juz 1-nya? Mbak Yuni? Sambil menyimak ya. Halo, suara saya masuk nggak? Masuk suaranya. Balang sinyal tak ada je. Ada mana? Oh. Mungkin Mas Wahyu bisa sedikit Apa ya? dijelaskan Mas Wahyu.
tentang makna kata syafawi itu apakah hanya di ikhfa dan idhar saja? Kalau suara Mbak Nini kalau suara saya bisa jelas nggak apa-apa. Jelas. jelas Mas Ayu. Ya, jadi tadi yang sudah dijelaskan sama Ustaz Zamroni, sebagaimana yang sudah teman-teman dengar, tapi saya di sini nggak dengar soalnya kendala sinyal ya ini eh, berusaha untuk mencari sinyal mobil tower, Susah sinyal ini. mobil tower. Ya, pada intinya ketika kita mempelajari tentang mim sakinah atau mim sukun, itu sama halnya ketika kita dulu mempelajari nun sakinah. Karena huruf nun dan mim merupakan huruf istimewa. Kenapa mereka mempunyai hak istimewa, yaitu berupa gunnah. Mim dan nun ini mempunyai keistimewaan, yaitu di sana itu mempunyai gunnah. Yang dimana gunnah itu dulu sudah saya sampaikan ada 4 bagian. Dan itu semua terkena. Kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan pada dasarnya ada 3. Apabila mim sukun, apabila mim sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, maka akan terjadi 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Ikhfa itu yang artinya kalau di nun sakinah. Nah, ketika di hukum bacaan sukun terdapat juga bacaan ikhfa yang disamarkan ini apanya? Ya mimnya. Lah, kan mimnya sudah mim, kenapa disamarkan? Seolah-olah mimnya ini sudah setengah masuk ke ba. Tapi masih ada suaranya masih ada suaranya gunanya. Syafawi, artinya syafawi itu berasal dari kata syafatain ya, dari antara. Di antara apa? Antara 2 bibir. Yang di antara 2 bibir. Atau dinamakan dengan syafatain itu 2 bibir. Nah, syafawi itu di antara, ya di antaranya antara 2 bibir dan kemudian mim sama ba. Nah, mim sama ba itu makhrajul hurufnya itu makhrajnya itu juga sama-sama dari asyafatain, dari 2 bibir. Misalnya tadi ada rabbuhum bidambihim. Rabbuhum bidambihim. Mim sukun bertemu ba. Nah, maka mim langsung menuju ke ba, yang kemudian disamarkan mimnya ke ba, tapi masih ada suara gunahnya. Nah, ketika ikhfa syafawi, cara membacanya itu 2 harokat sampai 3. Gunakan rabbuhum bidambihim, rabbuhum bidambihim, rabbuhum bi. Salah apabila kita membacanya dengan tidak digunakan. Misalnya rabbuhum bi, itu sudah betul tapi belum ada gunanya. Yang kedua, bisa dikatakan dengan idgham mutamatsilain atau idgham shaghir, idgham mimi. Idgham shaghir itu artinya kecil, yang di situ mim sukun bertemu mim. Nah, di sini dikatakan kembar, dikatakan ketemu dengan mim kembar. Nah, di sana mati ya? Gitu ya. Dikatakan mim kembar. Kenapa? Karena di sini mim bertemu mim itu sendiri. Dikatakan mutamatsilain itu kembar. 2 huruf yang bersamaan, mutamatsilain. Nah, hukum bacaannya itu sama 2 sampai 3 harokat.
Semisal eh, apa ya? Lahum ma. Lahum kemudian bertemu ma. Mim sukun bertemu mim. Lahum ma kasabetum. Lahum ma kasabetum. Ditahan juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah idhar syafawi. Artinya idhar adalah jelas. Apanya yang dimaksud jelas, sama seperti nun sukun, ya mimnya jelas tanpa harus didengungkan. Artinya di sini biasa saja. Huruf apakah yang huruf apakah yang apabila bertemu dengan mim sukun itu dikatakan sebagai idhar syafawi? Huruf yang selain mim dan ba. Seperti apa? Ya, mulai dari alif, ta, jim dan seterusnya kecuali mim dan ba. Banyak kalau mim sukun bertemu selain mim dan ba. Nah, bacanya seperti biasa. Amwata mim sukun ketemu wawu. Kemudian an'amta mim sukun ketemu ta. Ya, ini sudah. Silakan tinggal praktiknya saja. Baik, terima kasih atas tambahan ilmunya, Mas Wahyu. Oke, mungkin sudah sangat jelas, lebih jelas lagi ya. Ini tinggal bagaimana kita mempraktekannya saja. Mungkin dari teman-teman semuanya kita bisa ini ya, mempraktekkan di juz 1 ya. Dari surat Al-Baqarah terlebih dahulu. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh bacaan idhar syafawi, atau mungkin bisa ikhfa syafawi, bisa juga ilmu mimi. Ada yang sudah menemukan barangkali tadi sambil menyimak. Mbak Lusti barangkali silakan. Mungkin Ada yang sedang megang Al-Quran. untuk lebih memudahkan apa namanya sahabat-sahabati memahamkan memberikan pemahaman, coba dari saya dulu deh Mbak Nini ya. Coba saya baca satu ayat atau dua ayat ngoten, nanti bisa sahabat-sahabat dilanjutkan di ayat berikutnya itu ada bacaan apa saja, kita sama-sama mengurai. Oke. Oh ya, baik. Mungkin sahabat-sahabati nanti bisa mulai membaca di ayat 21 nih, karena ayat 19 dan 20 mungkin uh, kita bahas bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasaybim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Oke, sama-sama kita bedang ya. Au kasayyibim. Ini apa namanya? Bukan minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du barq. Nah, sampai waqaf ini masih belum ada bacaan idgham mutamasilain ataupun ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Kita lanjut. Yaj'aluna asabi'ahum fi. Nah, di sini sudah nampak ahum fi. Nah, di sini sudah nih. Mim sukun bertemu dengan huruf fa. Nah, tadi apa? Izhar apa? Ikhfa. Oke, jawabannya adalah izhar karena jelas. Yaj'aluna asabi'ahum fi. Jadi hukum bacaannya jelas, izhar syafawi. Fi adhanihim minas. Nah, ini fi adhanihim mi. Nah, ini ada bacaan idgham apa?
mim sukun bertemu dengan huruf mim, atau kalau kata Mas Wahyu, hukum bacaannya ini ada harokat yang ada huruf yang kembar, yaitu idgham mutamatsilain atau idgham uh, shagir, dan juga bisa disebut sebagai idgham mimi. Nah, kalau saya menyebutnya, oh ini bacaan adzanihim mi, antara mim sukun bertemu dengan huruf mim, saya menyebutnya idgham mithli. Tadi mithli ya, Mbak Nini ya. Ya, Mithli juga benar. Kita juga harus membenarkan. Oh, itu bacaannya idgham mithli. Nah, itu jawabannya benar. Berarti apa yang dimaksud oleh penjawab itu sendiri merupakan jawaban yang benar, yaitu idgham mutamatsilain ataupun idgham shagir. Cuman beda penyebutannya saja. Kita lanjut. Adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Sudah tidak ada nih. Saya lanjut ke ayat 20. Yakadul baruqu yakhtafu absarahum kullama. Nah, kalau tidak ada wakof, ini berarti kalau terus ini berarti bisa disebut sebagai apa? Idhar syafawi. Tapi karena ada wakof, nanti berhenti. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nah, bisa berhenti atau bisa dilanjutkan. Kullama adha'a lahum masyaufi. Nah, ini ada lahum masyaufi. Ini ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka hukum bacaannya adalah sama idgham mutamatsilain atau idgham shaghir, dan juga idgham mithli atau idgham mimi. Kita lanjut. Wa idza awlama wa idza awlama alaihim qamu, sama mim sukun bertemu dengan huruf qaf, maka bacaannya adalah idhar. Qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim, sama bisam'ihim, mim sukun bertemu dengan huruf ain, maka dihukumi sebagai idhar syafawi karena jelas. Bisam'ihim wa absarihim. Nah, ini mim sukun bertemu dengan waw, sama. Oke, sama nih. Kita lanjut. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Nah, mungkin untuk contoh 2 ayat seperti itu, mungkin di ayat-ayat berikutnya bisa dipraktekkan oleh sahabat-sahabati satu persatu. Semoga dipersilakan Mbak Nini. Izin minum obat dulu nih. oh ya, monggo silakan, Mas Zamrani. Semoga dengan perantaraan obatnya bisa menyembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu dari contoh yang sudah disampaikan oleh Mas Zamroni, mungkin dari teman-teman semuanya yang sudah bergabung, ini ada Mbak Ayu Sukmawati yang baru saja gabung lagi. Ini kayaknya tadi dari ada acara sedikit ya. Kalau gitu, monggo dari teman-teman. Tadi sudah sampai ayat 20. Dari ayat 21, mungkin ada yang menemukan salah satu hukum dari bacaan mim ini. Kalau belum ada, berarti kita lanjut ke ayat 22. Oh, ini 21 masih ada. Coba mungkin saya tunjuk aja ya langsung ya. Tidak masalah kayaknya ini. Siapa nggak siap nih. Mbak Yuni barangkali. Silakan Mbak. Ini ya dibaca ya, diuraikan ya, gitu ya. silakan dibaca dulu Mbak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Coba diulang. Ya ayyuhan nasu budu. Ini enggak ada ya. Ini yang dicari yang hukum bacaan mim sukun ya. Iya, betul, Mbak. Yang Rabbakumul ladzi khalaqakum ini. Khalaqakum ini hukum bacaannya idhar syafawi. Oke. Kenapa dikatakan idhar syafawi Mbak Yuni? Karena apa? Kayaknya kami mati ketemu sama wawu ya. Mim sukun bertemu dengan wawu, Iya, dibacanya mim sukun jelas. ketemu sama wawu. Monggo lanjut. Terus min qablikum la'allakum ini double. Ada di sini min qablikum la'allakum. Ini idhar syafawi juga. Mim sukun ketemu lam. Terus la'allakum tattaqun. Ini juga idhar syafawi. Mim sukun ketemu sama ta. Mim sukun bertemu dengan ta. Baik. Luar biasa Mbak Yuni. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah paham ya. Ya, sudah bisa dipahami berarti. Oke, mungkin selanjutnya untuk ayat 22, Mbak Indah barangkali bisa membaca dulu ayatnya, kemudian ditunjukkan apakah ada hukum bacaan mim di situ, mim sukun. Surat Al-Baqarah ya, Mbak Nini ya? Ya, Al-Baqarah ayat 22. Iya, sebentar Mbak Nini. Sebentar ya. Oh iya. Nggak apa-apa, kita tunggu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Oke, baik. Silakan Mbak Indah. Bisa dicari potongan ayat yang menunjukkan hukum bacaan mim sakinah. Di potongan ayat yang mana Mbak Indah? Sudah menemukannya? Yang ini tambah Nini, sebentar ya, maaf ya kalau salah ya. Minas sama ima fakhroja itu. Oke, yang mana ya itu? Karena
itu kurang tepat. Yang dicari mim sukun bertemu dengan huruf 28 yang hijaiyah. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf 28 hijaiyah itu yang dicari, Mbak. Iya. Jadi ini benar atau salah? Kurang Ya, tepat. jadi Oh, ya kurang tepat Mbak Indah. Karena di situ tidak ada mim sukunnya ya. iya. Ya, coba mungkin di potongan ayat yang lain sudah menemukan belum? Sebentar ini. Wah, rame ya. Iya, Rami. Gak serama soalnya. Jadi teman ini rizqul lakum itu. Oke, apakah betul Mas Zamroni? Untuk mim sukunnya itu bisa disebut apa ya, dan bertemu apa sehingga bisa disebut apa, seperti itu. Di situ ada mim sukun bertemu dengan Mim sukun bertemu dengan kewajiban yang lebih huruf Iya, tapi sekarang kita udah buat minimarket kecil. Kaf. Iya dah. ini potongan ayat yang rizqal lakum ya. Iya, yang di Nah, sekolah. setelah itu fala Oh iya, Salah, Mbak. berarti mim sukun bertemu fa ya. Karena rizqal lakum itu ada, kalau di kami ada tanda wakaf jim, Ya. tanda wakaf jim dan harus berhenti. Maka lanjutannya aja, Mbak Indah. Iya. Kalau Coba tanda dicari, ada ini itu. bisa dibaca diteruskan atau bisa berhenti ya. Masih salah Mbak Nini. Bener, Mbak. Kalau Rizqal dilanjutkan betul. Kalau dilanjutkan betul. diwasalkan betul. Kalau misalkan diwakafkan jadi tidak termasuk. Oh ya. Ya, kira-kira kalau misalkan diwasalkan termasuk hukum bacaan apa? Kalau diwasolkan itu termasuk hukum bacaan idgham mimi. Iya tah. Wah, gimana ini Mas Zamroni? Salah kayaknya. Kalau diwakafkan untuk bacaannya ya hanya berhenti saja. Oh, Karena iya. memang ini iya. Mungkin nanti Mas Wahyu bisa menambahkan. Saya takut salah, masalahnya Al-Qur'an. Kalau tandanya di Al-Qur'an Braille itu wakofnya wakof Jim. apa Mas Zamroni? Wakaf jim. Oh, jim. Oke, sama ya tandanya pasti. Iya, sama. Kalau awas juga jim. Oke. Memang Ya. kalau pengalaman saya belajar dulu, kalau wakaf jim itu disunahkan untuk berhenti. Bisa berhenti. Oh iya. Rizqal lakum. Oke. Atau kalau mau lanjut juga tidak apa-apa. Jadi mim sukun bertemu dengan fa itu juga sama-sama dihukum sebagai apa, Mbak? Tangkal. Iya. Yang utama ya Mas Zamroni ya. Itu wakaf saja. Tapi kalau misalkan maaf tadi lampunya apa tadi? Lampunya baru hidup. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Amin. Ya, sama. Saya bisa melanjutkan sebentar nggih. Gimana tadi ada pertanyaan? Enggak ada. Tadi pertanyaannya Mbak Indah. Nggih. Enggak. Kalimat mungkin bisa dimatikan dulu mic-nya Mbak Indah. Mohon maaf. Ya,
Oke. Ya, jadi mungkin saya ulang ya untuk tadi kan kita sampai untuk mencoba salah satu peserta ini Mbak Indah untuk membaca potongan ayat yang mengandung idhar syafawi, ikhfa syafawi atau itu mutamasilain. Nah, ini sampai di ayat 22 ada bacaan rizqol lakum fala taj'alu. Di antara rizqol lakum itu ada wakof jim seperti itu. Nah, tadi itu Mbak Indah membacanya kalau secara apa namanya, misalkan wakof itu kan dibacanya rizqol lakum sudah cukup, kemudian dilanjut lagi fala taj'alu. Tapi kalau misalkan dibaca wasol itu disebut sebagai apa tadi, idhar syafawi ya Mbak Indah ya. Ya, Iya, Mbak Nini. ya, tapi pertanyaannya mungkin sedikit out of the topic. Jadi apakah kalau wakof jim ini boleh yang lebih utama dilanjutkan atau diberhentikan seperti itu? Ya, kita belum nyampe di materi ini ya, wakaf sebenarnya. Tapi nggak apa. Ya, wakaf jim ini disebut dengan wakaf jais. Wakaf jais ini adalah wakaf yang dimana itu boleh berhenti, boleh tidak. Jadi yang intinya itu sunnah berhenti, sunnah tidak. Nggak apa-apa. Jadi boleh ambil terus. Kalau di lampu merah ini lampu kuning. Lampu kuning. Oh ya. Tapi untuk lebih utamanya kita misalkan membaca itu lebih utama diberhentikan atau diwasalkan? Nggak ada yang lebih utama, sama-sama bolehnya keduanya. Oke, mungkin ada perbedaan pendapat nggih, Mas Zamroni. Kalau misalnya kalau yang utama terus, ya kalau misalnya contoh, utama terus itu adalah yang dinamakan dengan wakaf, wakfu aula, ataupun wakaf yang disebut dengan wakaf shot. Kalau wakaf shot ini itu lebih utama terus, tapi berhenti tidak apa-apa. Tapi kalau wakaf lam alif ini itu harus terus, nggak boleh berhenti malah. Kalau misalnya kalau misalnya wakaf mim ini yang disebut dengan wakaf lazim ini harus berhenti, tidak boleh terus. Kalau Ya. kemudian wakaf mutlak itu lebih utama berhenti, tapi kalau terus tidak apa-apa. Oh, gitu. Baik. Mas Wahyu, terima kasih atas tambahan ilmunya. Jadi untuk tanda jim itu boleh ya, rambu-rambunya warna kuning. Kalau kof itu berarti sudah merah, itu harus berhenti. Tapi kalau Ya, Pak. kofnya ada lamnya, lamnya ya, kalau tandanya itu. Kalau di Al-Quran Braille lamnya Lama atau lam alif ya. Nah, kalau lam alif itu berarti lebih utamanya diberhentikan seperti tidak itu. boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Wakaf aula Wakaf aula itu lebih baik terus. tidak boleh berhenti. Lebih baik. Oh, lebih baik. Lebih baik berhenti maksudnya bukan begitu? Nah, gini, kalau lebih baik berhenti, itu namanya wakaf mutlak atau wakaf tok. Oh, gitu. Oh, saya kira terbalik ya. Oke, Kalau baik. kalau wakaf tok itu namanya wakaf mutlak, kalau wakaf mim namanya wakaf lazim. Nah, gini pasangannya biar enak. Wakaf mim itu kalau di Braille ya, wakaf mim itu wakaf lazim yang itu harus berhenti. Nah, lawannya itu adalah wakaf lam alif. Wasal lam alif. Lam alif itu harus terus, tidak boleh berhenti. Nah, mim lawannya lam alif. Kemudian kalau kok wakaf mutlak itu lebih utama berhenti. Nah, kalau diteruskan tidak apa-apa, tapi utamanya berhenti. Itu pasangannya shod, wakfu aula. Nah, itu kalau short itu lebih utama berhenti, tapi kalau berhenti juga boleh. Kalau jim, nah ini pertengahan, ini boleh terus, boleh berhenti, sama-sama utama nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir mu'annakoh,
mu'anaqah tuh pilih salah satu atau tidak dipilih semuanya. Artinya kayak di surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, ini kalau istilahnya itu pilih salah satu di antara dia. Tapi nggak boleh dipilih dua-duanya atau nggak usah dipilih sama sekali. Oh gitu, berarti bisa langsung lanjut diterobos gitu ya? Bisa langsung Ya, kalau tanpa mu'anaqah ya? ya kalau mu'anaqah istilahnya itu ada 2 ta. Nah, itu tandanya itu harus pilih salah satu. Tidak boleh dipilih semuanya atau tidak dipilih sama sekali dua-duanya. Jadi pilih dia dan dia, antara dia dan dia lah pokoknya. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu atas tambahan ilmunya. Ini kalau gitu kita lanjut lagi ya untuk potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 22 tadi sampai di rizqal lakum fala taj'alu. Nah, ini untuk yang potongan ayat selanjutnya apakah ada hukum bacaan mim sakinah di sana, Mbak Indah? Halo, Mbak Indah. Iya, Mbak Nini, apa Mbak Nini? Ya, jadi untuk selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 22 di ayat terakhirnya di potongan ayat terakhirnya itu apakah ada hukum bacaan mim sakinah lagi? Sepertinya tidak, Mbak Nini. Sepertinya ya. Sepertinya. Iya. Masih sepertinya ya. Berarti belum yakin ya? Iya, belum yakin. Nah, coba dibaca lagi. Dibaca lagi Mulai potongan. mungkin, awal. Mungkin mulai Mulai fala taj'alu. Fala taj'alu. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Baik, oke. Sudah, itu tadi ada yang ini enggak berbentuk mim sukun enggak di sana? Oh iya, Ida Kotet. Lihat HP-mu. Dari yang sudah membaca barusan. Ada kayaknya. Ada, di mana itu? Wa antum ta'lamun. Oke, baik. Wa Berarti antum ta'lamun. ya, ada mim sukun Bacanya bertemu dengan Mim sukun bertemu dengan Pak. iya. Betul, Itu itu bacanya jelas apa didengungkan, Mbak? bacaannya Kita lihat HP dia. Jelas. Jelas. Berarti kalau jelas Wa antum ta'lamun. Oh, saya pun sama iya. Jadi Berarti kalau jelas bacanya idhar syafawi apa ikhfa apa syafawi, ya? Mbak? Idhar syafawi, Mbak Nini. Oh, ini gini tempat Oke, baik. Sudah betul. Berarti Betul ya, Mbak ada Nini? ya? Ada ya? Ada ternyata. Ada. Oke, sip. Aduh, maaf ya, nggak seberapa fokus ini Ranu soalnya di sini. Oh iya, nggak apa-apa. Ini menguji fokusan ya. Di tengah Iya. drama fokus ya, gitu. Iya. Udah ya, Mbak Nini ya. Ya, silakan kalau mau dimatikan lagi mic-nya. Terima kasih, Mbak Indah. Ya, terima kasih kembali. Iya. Oke, selanjutnya mungkin dari yang lainnya, Mbak Lusti. Apakah standby sekarang? Iya, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Lusti. Waalaikumsalam. Oke. Baik, Mbak Lusti mungkin bisa dilanjut untuk membaca ayat 23 dan ditentukan apakah di sana ada hukum bacaan mim sakinah. Silakan dibaca dulu, Mbak. Saya bacanya kurang lancar. Cuman coba tak cari. Oke. Tidak apa-apa, Mbak. Wa in kuntum fi ghaibin itu ada ini ya, hukum bacaan langsung dibaca semua atau langsung disebutkan, Mbak? Dibaca semuanya dulu ya?
Oh ya. Ya, oke. Wa in kuntum fi raibim kurang jelas mimma Ya, nazzala Nazzalna nazzal ya ya, nazzalna ala ab abadi ala abadina ini kurang jelas fa in Pak, faan faan tuh ya Faktu. fa tuh Ya. Selanjutnya, di surati disuratim di suratim mim mithli. min misli Ya, lanjut. ini wakaf ya mbak ya wa wa wada'u wadong wada'u syuhada'akum wad- wada'u suhada akum min 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 du min 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 dunillahi dunillah min dunillahi in kuntum sodikin Alhamdulillah. Oke, mungkin Mbak Lusti bisa membaca dari awal untuk wa in kuntum ini ada bacaan apa saja dari yang sudah kita pelajari. Apakah ada bacaan mim sukun? Mungkin Mbak Lusti bisa membaca. ada wa Oke, in monggo. kuntum Oke, itu apa bacaan mimnya? itu mim sukun bertemu dengan fa Pak, nggih. Maka disebutnya idhar safawi betul ya idhar syafi'i. Nggih, karena jelas nggih. ya Wa jelas in kuntum fi kemudian Firoi roibim Firoibim Mina ala abadina fi fi roibim fi mimma mim Firoibim mimma naz nazzalna al nazzalna ya al ala ala abdina wah fa'tu fa fa tu bi bi bisuratim 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 min misli min mislihi nggih. wada'u Dicari yang ada bacaan mim sukun ya Mbak. Wada'u ya yang ini ada
sih? Gimana? Wada'u. Wada'u. Wada'u syuhada. Suhadakum min ini. Ya, termasuk Mim mim sukun bertemu sukun dengan apa ini, Mbak? bertemu dengan mim. Oke, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, berarti ini bacaan apa, Mbak? Mim Kalau hurufnya tadi kembar yang sudah disampaikan Mas Wahyu, tadi mim bacanya apa, mim Mbak? ya, mis lain atau Oke. Atau idgham mimi idgham bi idgham idgham mimi atau atau idgham idgham mis misli misli. atau Ya, nyebut salah satu betul sudah itu. oke. Oke, lanjut, Mbak. Min dunillah tum. Ini juga min dunillahi, terus in kuntum ada hukum bacaan mim sukun bertemu dengan shot. Oke, maka bacanya apa, Mbak? Oke. Idhar safawi. Oke, idhar safawi. Kenapa kok dibilang idhar safawi, Mbak? Karena mim bertemu mim sukun atau mim mati bertemu dengan shot. Oke, dibacanya jelas, Mbak Gi. Ya, In jelas. kuntum In shodiqin. kuntum Kalau shodiqin. dibacanya, oke, kalau dibacanya samar atau mendengung, berarti itu ikhfa. Ifa Kalau safawi. jelas, kalau jelas itu berarti idhar syafawi. Oke, terima kasih Pak Lusti. Alhamdulillah. Maaf, bacanya susah. Belum terlalu Sama-sama lancar. masih belajar. Lusti apa Lucy ini? Lusti. Lusti. Oh ya Lusti. Kalau Mbak Lucy yang itu, yang satunya itu ya, Mas Emroni ya. Iya, Mbak Oh, Luciantika. yang satunya itu beda. Oke, terima kasih Mbak Lusti. Baik, ini berarti yang belum Mbak Nabila sama Pak Vicky. Yuk, coba mungkin Pak Vicky dulu. Silakan Iya, Pak. ayo. Sebentar, Mbak. Mbak ini nggak ada telepon bentar. Oh iya, silakan dilanjut Mas Emroni. Pak Vicky, ini lagi bawa jus satu, Pak. Assalamualaikum Pak Vicky. Mic-nya belum nyala ya. Oke, mungkin sambil mencari Mbak Nabila dulu. Bisa dilanjut di ayat 23, Mbak Nabila. Ayat 24. Oh iya, maaf, maksud saya. Ayat 24. Halo, Mbak Nabila. Saya sampai lupa ini HP-nya orang. Saya bentar ya.
Iya ini bisa sambil pindah device kayaknya. Antara Mbak Nabila sama Pak Vicky ini yang standby Pak Vicky. Assalamualaikum Pak Vicky. Pak Cahaya tim. Ya, mungkin karena masih ada kendala sepertinya. Kalau begitu, mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk materi Mim Sakinah ini, Mas Wahyu, atau mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini sudah menunjukkan pukul 21 lebih 22 menit ya, ini sudah lumayan. Dan sahabat-sahabat semuanya sepertinya sudah memahami ya untuk konsepnya seperti apa, tinggal mungkin perlu mengingat-ingat saja dari 3 istilah tadi, yaitu ikhfa syafawi, ilmu mutamasilen atau ilmu mimi, atau banyak tadi ya, ada 4 istilah tadi ya, ilmu misli, ilmu mutamasilen, ilmu sohir. Nah, itu bisa diingat-ingat nanti kalau ketemu tidak bingung ya. Dan kemudian ada ikhfa syafawi. Nah, itu tanda-tandanya mungkin kalau misalkan teman-teman tidak hafal pengertiannya, bisa nanti di ini aja. Coba dipraktekkan dan dibiasakan, itu lama-lama teringat sendiri ya. Kayak ada alarmnya. Oh, ini kayaknya kalau dibaca pendek aneh. Atau ini kayak kalau dibaca mendengung kayaknya lebih enak gitu. Biasanya dalam diri sendiri tuh bisa ini ya, bisa merasakan ya. Itu. Kalau saya sendiri kadang-kadang kalau pas lupa itu biasanya feeling jadinya, main feeling. Tapi untuk menyebutnya itu lupa. Ini apa ya sebutannya? Mungkin teman-teman juga merasakan hal seperti itu. Baik, kalau begitu Mas Wahyu mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Di sini setelah hujan, hujan lagi. Alhamdulillah. Lumayan ya. Karena untuk cuaca di sini lumayan panas, akhirnya sudah menjadi segar kembali. Semoga ini sahabat-sahabat semuanya di daerah masing-masing akan merasakan hujan di wilayahnya, supaya tanahnya subur kembali, supaya kondisinya segar kembali, dan juga untuk hari ini semakin berkah ilmu yang kita dapatkan. Dari pertama kita sudah belajar ahkamun nun, kemudian hukum bacaan mat, hukum bacaan alif lam ta'rif ya. Ini tentunya kita butuh penyegaran sebenarnya ya untuk mengingat-ingat kembali. Tapi mungkin kalau misalkan kita mulai dari awal, wah ini banyak yang harus kita bedah lagi ya. Mungkin insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk mereview ulang dari awal hingga akhir seperti itu. Apakah dari teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait semua materi dari awal hingga akhir? Ada yang mengganjal di pikiran sehingga ingin disampaikan mungkin? Selama ini mungkin ada kendala terbesar dalam ilmu tajwid yang dipelajari, terutama mungkin hukum bacaan mat. Apakah sekarang sudah mulai dipraktekkan? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah nanti setelah setelah materi selesai semua, sebagai bentuk apresiasi, insya Allah nanti
Nanti ada semacam apa ya istilahnya itu? Ya bukan dikatakan lomba, tapi ya bisa dikatakan review atau lomba. Nanti ada hadiah buat 3 yang terbaik untuk praktek atau mengaplikasikan membaca Al-Quran dengan apa namanya menggunakan tajwid yang baik gitu ya istilahnya nanti. Nanti informasinya akan diumumkan lanjutannya sama kami sama RCA. Ya, baik. Betul sekali, Mas Wahyu. Insya Allah nanti kita adakan semacam event untuk teman-teman semuanya sebagai aplikasi dari program yang sudah kita laksanakan mulai dari bulan apa ya kemarin, saya sampai lupa itu. Awalnya kita di bulan Agustus atau September ya, itu kita belajar lam ta'rif ya. Nah, itu sampai sekarang mungkin sebagai penyegaran dan juga meningkatkan semangat teman-teman semuanya dalam belajar ilmu tajwid, kita adakan semacam event bagi teman-teman semuanya untuk mencoba mengkaji ilmu tajwid dari beberapa ayat. Nanti akan kita bandingkan dan nanti kita akan temukan 3 ya, insya Allah 3 terbaik. Dan nanti insya Allah akan ada reward tersendiri bagi teman-teman semuanya. Seperti itu. Karena masih ada materi yang belum terselesaikan, jadi kita selesaikan terlebih dahulu sebelum bulan Ramadan tiba ya. Insya Allah nanti di bulan Maret, di Februari sudah tuntas semuanya. Seperti itu. Kalau ada yang mungkin ingin ditanyakan teman-teman, monggo. Terkait dengan teknisnya seperti apa nanti akan kita infokan lagi seperti itu ya. Dari Mbak Yuni mungkin ada yang ingin disampaikan? Malah nggak tahu apa yang mau disampaikan. Nggak tahu. Ya mungkin pesan-kesannya dari program ini bagaimana Mbak? Sebenarnya udah bagus Mbak nih. Cuman memang kalau soal belajar ini ya menghafal hukum-hukum bacaan itu nggak bisa kita mendengarkan langsung hafal. Memang harus ada semacam praktek yang continue ya, terus menerus. Kalau menurut aku begitu sih. Nanti dengan sendirinya otomatis itu bisa hafal. Kalau Nanti kita untuk dengar reviewnya langsung praktek baca sudah, nggak ditanyai harus, hukum apa. Ya harus sering itulah. Maksudnya Harus sering mengucapkan ini hukum begini, ini hukum bacanya ini, itu harus sering karena ya itu tadi hafalnya itu kadang itu nggak sengaja ketika sudah sering mengucapkan atau sering mempraktekkan, astagfirullah ternyata walah ya gini, udah dong aku udah hafal gitu. Biasanya gitu, pengalaman sih. Iya betul sekali Mbak Yuni, pembiasaan ya. Membiasakan untuk itu apa namanya, membaca dengan mengingat ini hukum bacanya ini hukum bacanya ini. Iya betul Biasanya sekali. begitu memang. Iya. Ini Pak Vicky ini tadi kayaknya sudah berhasil menyalakan mikrofon ini. Ketahuan. Meskipun Mbak mungkin disambi aktivitas yang lain ya. Kalau mingguan masih tidak ya. Ya, oke. Kalau gitu, baik. Apakah mungkin cukup sampai di sini dulu, Mas Wahyu? Sinyalnya mungkin Bu. Iya, ini di Probolinggo baru pemadaman listrik soalnya. Jadi mungkin masih menunggu kestabilan jaringannya. Kalau nggak hujan, ya. Tribun, apakah sudah cukup, Mas Wahyu? Ustaz Zamrani mana? Turun. Iya. Tadi ada telepon, jadi izin dulu, Mas Wahyu. Ya, jadi nanti insya Allah
Ini lampu sudah nyala, lampu sudah nyala. Terus apa HP saya masih saya cek soalnya habis semua, habis 0. Untuk nanti ya bukan dikatakan lomba sih ya, tapi istilahnya review, tapi nanti ada rewardnya. Setelah kita materi selesai semua, nah ini khusus untuk internal RCA saja ya. Nanti kalau misalnya ada pemberitahuan ini khusus di pemberitahuan grup RCA. Jadi semua yang tergabung di grupnya Ruang Cinta Al-Quran boleh ikut nanti untuk meramaikan review portal ini, review portal. Jadi nanti kita insya Allah seperti kita membaca Al-Quran gitu. Tapi nanti teman-teman bisa ikut, khususnya yang teman-teman ini yang selalu aktif ya. Jadi istilahnya insya Allah nanti nggak akan ditanya terus ini hukum bacaannya apa enggak, tapi baca mungkin nanti baca surat atau ayat yang sudah ditentukan. Nah nanti untuk penilaiannya mungkin nanti bisa dilihat, oh ini bacaan idghamnya betul apa enggak, matnya betul apa enggak, nah gitu. Kayak gitu, kayak misalnya lomba tartil. Tapi jadi nanti dihabiskan sekalian ini materinya. Baik, Mas Wahyu. Berarti nanti ada kriteria penilaian tersendiri ya dari kami selaku panitia ya. Ya, jadi ini acara kita sendiri, acara internal. Nanti jangan sampai pas ngirim pemberitahuan di grup dikirim ke grup lain, jangan. Nanti khusus untuk yang ikut RCA di grupnya internal RCA untuk semakin mempererat kekeluargaan RCA, juga untuk menyambung kembali persiapan Ramadan. Biasanya Ramadan itu ada rame nih. Jadi Iya, betul. itu ya Mas. Jadi kita waktu itu ndak usah misalkan ada pertanyaan ini namanya hukum bacaan apa dan apa itu nggak usah ya? Kayaknya nggak ada. Baca biasa, Mbak. Biasa baca biasa itu terus nanti dilihat. Ya. Tapi nanti untuk sistematikanya apakah langsung baca atau ngirim video belum tahu, belum dikomunikasikan lagi. Yang pasti jelas ada itu nantinya. Itu. Ya, insya Allah akan kita sampaikan menyusul ya, Mbak Yuni ya. Oke, sambil kita belajar terus, semoga nanti makin mantap ilmu tajwidnya. Kalau begitu, siap. Terima kasih Mbak Yuni. Mbak Nabila masih belum muncul ya suaranya, dan Pak Vicky masih kami nanti-nanti, tapi sepertinya karena sudah menunjukkan pukul 9:30 ya, mungkin kita lebih awal dari biasanya ya, Mas Wahyu. Mungkin cukup dulu untuk hari ini. Sudah Mbak, sudah lah. Oke, baik. Monggo mungkin Mas Wahyu bisa dibantu untuk menutup acaranya. Saya nggak buka dan nggak berhasil untuk menutup. Saya nggak buka menutup acara. Oke, baik. Ya, terima kasih semuanya. Sekali lagi, Mbak Yuni, Mbak Lusti, Mbak Indah, Mbak Nabila, Pak Vicky, semoga apa yang kita pelajari hari ini, meskipun sederhana tapi bermanfaat bagi teman-teman semuanya, tetap semangat untuk belajar ilmu tajwid, karena seperti yang kita ketahui mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah ya. Walaupun mungkin belum semuanya diwajibkan untuk belajar, tapi kalau benar-benar tidak ada yang sama sekali untuk belajar, ya nanti semuanya akan mendapatkan istilahnya ada semacam hukuman bagi diri kita sendiri untuk mengevaluasi apakah kita sudah mempelajari ilmu Al-Quran dengan sebenar-benarnya atau hanya sekedar tahu saja tapi belum dipraktekkan ya, seperti itu. Semoga akan semakin meningkatkan rasa keingintahuan dan meningkatkan kemampuan kita dalam baca Al-Quran.
Saya mewakili teman-teman pengurus, kemudian dari pemateri hari ini Mas Zamroni, kemudian didampingi oleh Mas Wahyu juga. Terima kasih. Mari kita tutup untuk portal hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ya, terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini HP-nya lama-lama pakai sendiri.